Istri CEO saya bab 651-660. King Feng Li, kau telah memukul orang-orang dari Sekte Tinju Besi. Sekarang ku beri kau kesempatan untuk mematahkan tanganmu sendiri, dan berlutut untuk meminta maaf. Sambil sedikit mengangkat kepalanya, pemuda itu berkata dengan angkuh sambil tersenyum tipis. Berlutut untuk meminta maaf. Li King Feng mengerutkan kening, dengan kilatan dingin di matanya, orang-orang Sekte Tinju Besi kalian semua suka berlutut. Kalau begitu, aku ingin bilang, kalau kalian berlutut sebagai permintaan maaf, aku janji tidak akan meninju wajah kalian. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian sampai babak belur. Aku Mingtai, ketua muda Sekte Tinju Besi, beraninya kau memarahiku. Kau mau mati? Tanya pemuda itu dengan nada mengancam, wajahnya muram. Sebagai ketua muda Sekte Tinju Besi, Mingtai bertanggung jawab atas urusan di dunia sekuler. Perguruan bela diri Kota Laut Timur membawa bakat mereka ke Sekte Tinju Besi sebagai darah barunya, sementara si rambut hijau memberi Mingtai uang dengan meminta biaya perlindungan dan melakukan pengci di stasiun kereta api. Tuan muda Sekte Mingtai. Li King Feng tersenyum dingin, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Memang benar ia pernah mengalahkan Ying Zhou dengan mudah, dan itu karena kekuatan Ying Zhou hanyalah level surga bawah tahap awal. Namun, Mingtai ini berada di level surga bawah tahap tengah. Tentu saja, Li Feng sekarang juga berada di tahap tengah tingkat surga bawah, jadi dia jelas tidak takut pada Mingtai dalam hal kekuatan. Sebenarnya, identitas Mingtai sebagai master muda Sekte Tinju Besi lah yang di luar dugaannya. Melalui percakapan dengan Xian Ziqin, King Feng tahu bahwa ketua Sekte Iron Fist Sect adalah seorang guru tingkat surga tinggi, sehingga ia tidak berniat sepenuhnya menjadi musuh Iron Fist Sect. Namun, tampaknya ia harus melakukannya, karena Mingtai datang untuk menyusahkannya hari ini. Mingtai, aku ingat ada aturan di dunia seni bela diri kuno yang melarang menindas orang biasa di dunia sekuler, dan sepertinya kau telah melanggar aturan itu, tanya King Feng Li sambil tersenyum tipis. Aturan itu kaku, sementara laki-laki fleksibel. Lagi pula, si rambut hijau lah yang menuntut biaya perlindungan, jadi itu tidak bisa dianggap pelanggaran karena dia orang biasa. Tapi kau, berani memarahiku hari ini, mustahil kau bisa pergi dengan selamat. Mingtai tersenyum dingin dengan sedikit kekejaman di matanya, dan berkata dengan nada mengancam. Mingtai melangkah ke arah King Feng Li begitu dia selesai berbicara, bermaksud untuk memukul orang itu agar dia tahu bahwa martabat Sekte Tangan Besi tidak dapat dilanggar. Masyarakat saat ini berorientasi pada sumber daya. Sumber daya yang umum dibutuhkan mungkin berupa uang, otoritas, dan ketenaran, sementara seniman bela diri kuno juga menuntut sumber daya, seperti uang, ramuan, teknik kultivasi, dan sebagainya. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa orang miskin sukses karena bersekolah yang mana itu ekonomis, sedangkan orang kaya sukses karena belajar ilmu bela diri yang mahal, maka biaya yang dikeluarkan untuk kultivasi dan peningkatan kemampuan para pendekar bela diri kuno juga sangat mahal karena mereka butuh uang untuk membeli ramuan-ramuan, seperti ginseng yang sudah berumur ribuan tahun, dan juga beberapa obat herbal langka. Stasiun kereta api adalah tempat paling makmur di Kota Laut Timur. Karena itu, si rambut hijau biasa menghasilkan jutaan yuan per bulan di lingkungan stasiun kereta api. Dan sebagian besar uang itu diberikan kepada Mingtai untuk membeli ramuan spiritual. Karena cedera si rambut hijau, pendapatannya akan sangat berkurang. Akibatnya, tentu saja Mingtai ingin menyusahkan Li. Kalau tidak, dia tidak pantas menjadi ketua sekte muda. Mingtai berjalan menuju Li, dan kekuatannya semakin meningkat seiring langkahnya. Suasana menjadi sangat serius. Wah! Mingtai berteriak pelan, tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya seolah-olah melempar batu. Seketika, 4 lubang besar muncul di udara, yang dihancurkan oleh tinjunya. Tingkat surga bawah tahap akhir. Li King Feng merasa tertekan, pupil matanya mengecil. Hanya praktisi tingkat akhir tingkat surga bawah yang memiliki kekuatan 2000 kg, yang mampu merobek udara dengan satu pukulan. Kekuatannya ditekan sedemikian rupa sehingga udara terkompresi. Telapak ujung angin. Tak berani gegabah, Li King Feng tiba-tiba melesatkan telapak ujung angin, merobek udara dengan cahaya hijau, dan menghantam tinju lawan. Peng! Terdengar suara ledakan keras, dan Mingtai tetap diam. Namun, King Feng tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat ini, Li King Feng baru berada di tahap tengah alam surga bawah, jadi ia pasti tidak akan mampu melawan Mingtai yang berada di tahap akhir alam surga bawah. Selain itu, sedikit sensasi terbakar yang menjalar dari tinju Mingtai telah meninggalkan rasa sakit yang membakar di telapak tangan Li King Feng. Li segera menganalisis situasi dalam benaknya, karena ia tahu bahwa jurus telapak ujung angin tidak mampu melawan Mingtai. Sekte Tinju Besi terkenal dengan tinjunya yang kuat, dan seni tinju adalah teknik kultivasinya, yang dapat membuat sepasang tinju kebal dan cukup kuat untuk menghancurkan pelat baja hanya dengan satu pukulan. Lumayan.
Pantas saja Yingzhou dikalahkan olehmu. Kau kan master tingkat menengah tingkat surga bawah. Mingtai mengerutkan kening dengan ekspresi terkejut di matanya. Diketahui bahwa Mingtai, sebagai ketua muda sekte tinju besi, begitu kuat sehingga biasanya ia bisa menghajar lawan hanya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, ia tidak menyangka bahwa Li Qingfeng mampu menahan satu pukulannya. Haha, aku sudah membayangkan betapa kuatnya sekte tinju besi, tapi ternyata sangat mengecewakan, kata King Feng Li sambil menggosok telapak tangannya yang terasa sakit. Kau terlalu sombong. Iron Fist. Mingtai tersenyum dingin, lalu kembali mengayunkan tinjunya ke arah King Feng Li dengan suara gemuruh udara. Kali ini, King Feng Li tidak memilih pertarungan langsung karena dia tahu telapak tangan tepi anginnya tidak akan mampu menahannya. Akibatnya dia menjejakkan kakinya di tanah, lalu mundur ke sisi angkat, lolos dari serangan lawan dalam sedetik. Pukulan Mingtai tidak mengenai Lili, melainkan mengenai papan reklame di belakangnya. Dengan suara dentuman, papan reklame besi itu terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Betapa kuatnya kekuatan itu. Wajah King Feng Li memucat, karena dia tahu bahwa meskipun papan reklame itu didirikan hanya dalam waktu singkat, terbuat dari paduan aluminium dan besi murni, namun secara luar biasa hancur hanya dengan satu pukulan Mingtai. Li King Feng melirik papan reklame berbahan aluminium dan meratapinya. Namun, ia hampir tertawa terbahak-bahak ketika melihat isi iklan tersebut, karena tertulis, tubuh yang bagus belum tentu ginjalmu berfungsi dengan baik. Untuk kesehatan ginjalmu, minumlah Kidney Tracer TL, suplemen yang pada dasarnya seperti Viagra. King Feng Li menggerakkan sudut mulutnya, berhenti menatap papan reklame yang rusak, saat Mingtai mengayunkan tinjunya ke arahnya sekali lagi. Dari segi kekuatan saja, Lili tentu saja tidak mampu menandingi Mingtai. Namun, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Mingtai, karena ia telah mengalami banyak situasi berbahaya di benua serigala di masa kecilnya. Untuk bertahan hidup, ia bahkan pernah berlomba dengan macan tutul Afrika, sehingga kecepatannya meningkat saat itu dengan rekor 10 meter per detik. Gagal memukul King Feng Li dengan beberapa pukulan berturut-turut, Mingtai menjadi sedikit kesal, karena Yingzhou masih mengawasinya dari belakang dan dia mungkin berpikir kalau Master Sekte muda itu tidak begitu hebat. King Feng Li, kau pikir kau satu-satunya yang tahu teknik gerakan. Mingtai tersenyum brutal, menginjak tanah dengan jinjitnya, lalu melompat ke atas seperti elang yang melebarkan sayapnya, langsung mendekati King Feng Li. Teknik gerakan yang digunakan Mingtai disebut, teknik gerakan gaya bangau, yang diperuntukkan bagi tingkat surga tinggi. Meskipun ia baru mempelajari tingkat pertama, kecepatannya telah menjadi secepat angin, seperti bangau putih, dan ia dapat bergerak 11 meter dalam 1 detik. Kecepatan tertinggi milik King Feng Li adalah 10 meter per detik, namun kecepatan Mingtai dengan teknik gerakan bentuk bangau dapat mencapai 11 meter per detik, jadi sudah pasti Mingtai dapat mengejar King Feng Li dalam sekejap mata. Nak, mau kemana kau kali ini? Mingtai tersenyum dingin, lalu mengayunkan tinjunya yang berkilauan dengan cahaya hitam dengan ganas, bagaikan tangan besi berkekuatan dahsyat, mengincar tubuh King Feng Li. Wajah King Feng Li memucat karena dia tidak menyangka Mingtai mampu bergerak secepat itu dan langsung menghampirinya disertai pukulan itu. Tiba-tiba, King Feng Li bergegas mengulurkan tangan kanannya dan meniup tinju Mingtai. Bab 652. Pil penguat tendon. Peng. Tinju Mingtai membentur tinju King Feng Li, sehingga membuat King Feng Li mundur beberapa langkah. Dari segi kekuatan saja, Mingtai berada di tahap akhir tingkat surga bawah, yang berarti ia lebih kuat dari Lili dengan selisih lebih dari 500 kek. Awalnya, Lili memiliki keunggulan kecepatan, tetapi ketika Mingtai menggunakan teknik gerakan gaya bangau, Lili kehilangan keunggulannya. Lagi pula, teknik gerakan bela diri kuno saja sudah sangat hebat, apalagi teknik gerakan tingkat surga tinggi. Harus dikatakan bahwa Mingtai, sebagai master muda dari sekte tinju besi, memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan ini adalah hasil dari penggunaan sumber daya sekte, yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Lili menyentuh tinjunya sendiri dengan rasa sakit yang membakar. Ia menyadari bahwa Mingtai sangat kuat, dan karena itu ia juga mengetahui betapa kuatnya seorang master tingkat akhir tingkat surga bawah. Teknik kaisar bela diri sejati, milik King Feng Li hanyalah teknik pernapasan, yang dapat meningkatkan kekuatan, tetapi tidak meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan. Sepertinya aku harus menggunakan totem Raja Serigala, bisik Li King Feng, memutuskan untuk menggunakan totem Raja Serigala. Sejujurnya, Lili tidak mau menggunakan totem Raja Serigala sampai saat kritis. Ini karena kekuatan totem Raja Serigala dapat merangsang garis keturunan Lili hingga 2 kali lipat kekuatannya, tetapi akan merugikan tubuhnya. Setiap kali ia menggunakan totem Raja Serigala, tubuh Lili akan kelelahan. Oleh karena itu, ia tidak akan menggunakannya kecuali ia berada di ambang kematian. Melolong. Lili menggeram seperti serigala. Kepala serigala di dadanya berubah menjadi merah darah, begitu pula mata dan seluruh tubuhnya. Ia tampak seperti lobster panggang yang mendidih dan berwarna merah menyala.
Kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Lily, disertai amarah dan kekerasan. Kekuatannya berlipat ganda, lebih kuat dari Ming Tai. Tinju serigala darah, bisik Li Qingshan, tiba-tiba mengeluarkan tinju kanannya yang berwarna merah darah, dengan kekuatan amarah yang tak tertandingi, mengarah ke Ming Tai. Di antara tinju merah darah ini, terdengar suara geraman serigala yang samar, dan pola samar kepala serigala muncul. Tentu saja, munculnya pola samar kepala serigala ini berkaitan dengan kekuatan tingkat menengah Lily di tingkat surga bawah, dan pola itu tidak akan muncul jika ia tidak mempelajari seni bela diri kuno. Setelah merasakan kekuatan mengerikan dari tinju serigala darah, Ming Tai terkejut dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Totem. Pupil mata Ming Tai tiba-tiba mengecil. Sebagai pemimpin muda sekte tinju besi, ia tentu tahu tentang kekuatan totem. Konon, beberapa suku atau individu yang kuat mengukir totem hewan pada tubuh keturunan mereka yang paling berbakat. Hewan-hewan tersebut bisa berupa gajah, singa, harimau, raja serigala, anjing pemburu, dan sebagainya. Saat itu, Ming Tai terkejut karena ia tahu bahwa orang biasa tidak mungkin memiliki kekuatan garis keturunan seperti totem, begitu pula Ming Tai sendiri. Namun, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Li Li memiliki kekuatan garis keturunan totem. Melihat tinju serigala darah milik Li Qingfeng hendak mengenainya, Ming Tai tak berani lengah, dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Li Qingfeng. Tinju mereka kembali beradu dengan dentuman keras. Udara pun terkoyak. Kali ini, King Feng Li berdiri diam di tempat, sementara Ming Tai langsung mundur beberapa langkah. Harus dikatakan bahwa, setelah mengaktifkan kekuatan totem Raja Serigala, King Feng Li telah tumbuh jauh lebih kuat daripada Ming Tai. Harus menghabisi Ming Tai, dalam 10 jurus. Meskipun mata dan tubuhnya berubah menjadi merah darah, pikiran Li King Feng masih sangat jernih. Ia tahu bahwa kekuatan garis keturunan totem Raja Serigala tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, jadi ia harus segera mengalahkan Ming Tai. Jika tidak, ia akan melemah setelah kekuatan totem itu menghilang. Puff, 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 puff. Li Li menghembuskan tinju serigala darah disertai geraman serigala. Setiap kali ia mengayunkan tinjunya, bayangan samar serigala darah muncul di permukaan tinjunya, yang tampak sangat mengerikan dan ganas. Diserang tinju serigala darah milik Li Qingfeng, Ming Tai tersungkur hingga terhuyung mundur dengan wajah pucat dan mulut berdarah. Kekuatan totem itu memang sekuat yang dikatakan. Wajah Ming Tai memucat. Rupanya, ini pertama kalinya ia melihat kekuatan totem itu, yang begitu dahsyat hingga ia merasa khawatir. Berkat statusnya sebagai ketua sekte muda sekte tinju besi, kekuatannya cukup kuat. Jika ia anggota sekte biasa, ia pasti sudah dikalahkan oleh Lily. Meski begitu, Ming Tai terluka, yang membuatnya sedikit tertekan. Namun, Li Qingfeng, dengan kekuatan garis keturunan yang terstimulasi, bagaikan King Kong yang murka, begitu kuatnya sehingga Ming Tai harus terus mundur. Teknik pukulan tinju serigala darah dapat tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya esensi vital, dan Li Qingfeng kini telah mencapainya. Dengan esensi vitalnya di tingkat menengah surga bawah, ia telah mampu melepaskan sebagian kecil kekuatan tinju serigala darah. Melolong. Li Qingfeng menggeram lagi, tubuhnya memerah, dan lengannya membesar. Bayangan samar kepala serigala terbentuk sempurna di permukaan tinju serigala darahnya. Kepala serigala itu bukan ilusi, melainkan tampak agak nyata, terkondensasi oleh esensi vital. Kondensasi esensi vital, Li Qingfeng telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunan totem. Ekspresi wajah Ming Tai berubah drastis, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Dari segi kekuatan saja, Ming Tai tidak takut pada Li Qingfeng. Namun, yang paling ia takuti adalah kekuatan garis keturunan totem, karena kekuatan itu berasal dari zaman kuno. Oleh karena itu, bahkan Ming Tai pun merasa takut. Kau kalah, teriak King Feng Li dengan murka, sambil melontarkan tinju serigala darahnya dengan bayangan kepala serigala, bagai kilatan petir merah, merobek udara, dan berakhir dengan pukulan keras ke tubuh Ming Tai. Ming Tai terlempar ke udara dan jatuh di kejauhan, dengan 2 tulang rusuk patah. Ia muntah darah, memiringkan kepalanya, dan akhirnya pingsan. Apa? Master Sekte Muda pingsan. Melihat Ming Tai menderita kekalahan telak, Ying Zhou memucat dengan kengerian di matanya. Ia sangat mengagumi Master Sekte Muda itu karena ia berada di tahap akhir alam surga bawah dan merupakan master teratas generasi muda Sekte Tinju Besi. Namun kini, pemimpin tertinggi generasi muda Sekte Tinju Besi telah dikalahkan oleh Li Qingfeng, dan yang lebih parah, ia pingsan. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan semua orang di Sekte Tinju Besi. Meskipun ia berhasil mengalahkan Ming Tai, King Feng Li merasa dirinya semakin lemah, yang ia tahu merupakan konsekuensi dari penggunaan kekuatan totem. Aku belum menghabisi Ying Zhou, tidak, aku tidak boleh pingsan. Li Qingfeng menggigit ujung lidahnya untuk menahan keinginan pingsan, lalu bergegas menghampiri Ying Zhou. Ying Zhou menjerit dan berbalik hendak lari,
tetapi Li Qingfeng tidak melepaskannya. Li Qingfeng menyusul Ying Zhou setelah beberapa langkah, memukul kepala bagian belakang Ying Zhou dengan pukulan, membuatnya pingsan. Sebagai ketua muda sekte tinju besi, dia pasti punya banyak barang bagus. Menahan kelemahan tubuhnya, King Feng Li menghampiri Ming Tai dan melakukan penggeledahan tubuh. Sesaat kemudian, King Feng Li mengeluarkan sebuah botol porselen dari Ming Tai, berwarna putih, sebesar telur, dengan 3 karakter besar, pil penguat tendon, di atasnya. Pil penguat tendon. Bagus sekali. Melihat ketiga karakter besar itu, Li Qingfeng merasa senang, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Bab 653. Raja tidak bisa dipermalukan. Ming Tai pantas disebut sebagai master muda sekte tinju besi, yang ternyata adalah domba gemuk TL, metafora untuk orang-orang yang memiliki banyak harta rampasan. Garis bawah. King Feng Li garis bawah tersenyum tipis, lalu memasukkan botol putih kecil itu ke dalam sakunya, merasa sangat gembira. King Feng Li adalah seorang seniman bela diri kuno, jadi dia pasti tahu kelangkaan pil penguat tendon yang dapat membantu peningkatan tingkat surga bawah tahap tengah ke tingkat surga bawah tahap akhir. Kursus pengembangan dan penyempurnaan seniman bela diri kuno tidak hanya mengandalkan saripati vital, yang merupakan energi alam semesta yang diserap melalui teknik pernapasan, tetapi juga hal-hal lain yang dapat membantu meningkatkan kekuatan, seperti ramuan, pil roh, sumber daya alam, dan sebagainya. Tingkat surga bawah tahap akhir terutama berkaitan dengan penyempurnaan garis keturunan. Dengan bantuan pil penguat tendon, siapapun yang meminum pil tersebut dan terus menyempurnakannya akan mampu langsung menerobos ke tingkat surga bawah tahap akhir. Wajah King Feng Li tampak pucat, dan faktanya, dia sangat lemah sekarang, bahkan orang biasa pun mampu menjatuhkannya. Lili menggigit ujung lidahnya, lalu kembali ke villa. Untungnya, saat itu baru lewat pukul 1 dini hari, dan Lili tidak bertemu orang jahat. Kalau tidak, ia akan berada dalam bahaya. Suelin sudah tertidur ketika Li Qingfeng pulang. Dia kembali ke kamarnya sendiri tanpa mengganggu Suelin. Meskipun merasa lemah, wajah King Feng Li dipenuhi kegembiraan. Ia mengeluarkan botol porselen, membuka sumbatnya, dan menuangkan pil ke tangannya. Pil penguat tendon itu berwarna hijau seukuran ibu jari, memancarkan cahaya redup. Lili membuka mulutnya dan menelan pil itu. Pil itu langsung meleleh dengan aroma yang menyenangkan, mengalir ke garis keturunan dan meridiannya dengan fungsi pemurnian. Dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali garis keturunan dan meridian yang tersebar di berbagai bagian tubuh, banyak dan berantakan. King Feng Li merenungkan instruksi teknik-teknik kaisar bela diri sejati, yang menghasilkan kekuatan pil untuk mencuci dan memperbaiki garis keturunan dan meridiannya. Desis. Banyak sekali kotoran di garis keturunan dan meridian yang terbuang dari tubuh, disertai lumpur berwarna hitam dan jejak bau amis yang mengepul. Harus dikatakan bahwa saripati vital yang terkandung dalam pil penguat tendon sangat kuat, bertujuan untuk memperbaiki tendon dan daging tubuh manusia, memindahkan dan membersihkan kotoran dalam tendon dan meridian. 1 jam kemudian, semua kotoran di pembuluh darah dan meridian King Feng Li dibuang keluar, dan tubuhnya menjadi lebih jernih dan penuh kekuatan. Peng! King Feng Li berdiri, meniupkan udara, berakhir dengan 4 lubang besar di udara. 4 lubang besar itu melambangkan kekuatan 2000 kg yang merupakan pertanda tingkatan akhir surga bawah. Tidak diragukan lagi, kemajuan kultivasi dan pemurnian Li Qingshan secepat monster. Tidak, lebih dari itu, ia benar-benar abnormal. Biasanya orang lain membutuhkan waktu 1 tahun, bahkan beberapa tahun, untuk mencapai tahap akhir tingkat surga bawah, tetapi Li Qingshan berhasil mencapainya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tentu saja, kemajuan kultivasi dan pemurnian Lili yang begitu cepat disebabkan oleh teknik kaisar bela diri sejati yang dipelajarinya, yang merupakan sejenis teknik kultivasi dari Patriark Tao. Selain itu, hal itu juga berkaitan dengan totem Raja Serigala miliknya. Li Qingshan terlahir dengan totem Raja Serigala di dadanya, sehingga ia memiliki kekuatan garis keturunan kuno. Namun, kekuatan semacam ini baru saja mulai tumbuh dan belum sepenuhnya matang, dan setelah matang, kekuatan Li Qingshan pasti akan jauh lebih kuat. Raja Buaya, tunggu aku, kau akan mati besok. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, Li Qingfeng merasa sangat percaya diri. Besok malam adalah waktu pertarungan antara Lili dan Raja Buaya. Sungguh merupakan berkah dari Tuhan bahwa ia dapat menembus dan mencapai tahap akhir alam surga bawah. Tentu saja, Li Qingfeng masih harus menunjukkan rasa terima kasihnya kepada seseorang, dan orang itu adalah Ming Tai. Dia tidak akan bisa menembus level secepat itu tanpa bantuan pil penguat tendon Ming Tai. Ngomong-ngomong, Ming Tai dipukuli hingga koma oleh Li Qingfeng, dan ketika dia bangun dan mendapati pilnya hilang, dia pasti akan mengumpat. Ada banyak kotoran di tubuh Li Qingshan, yang agak berbau busuk dan menjijikkan, dan telah dibuang dari garis keturunan dan meridian. Sejauh ini, kotoran di kulit,
otot, dan garis keturunan Li Qingshan telah sepenuhnya dibuang, hanya menyisakan kotoran di tulang. Lili tersenyum tipis, lalu berjalan ke kamar mandi. Setelah mandi air panas, ia pergi tidur karena kelelahan mengingat ia sibuk berbelanja di siang hari dan bertarung melawan Ming Tai di malam hari. Keesokan harinya, Lili bangun pagi-pagi dan merasa segar. Ia menjadi lebih energi sejak mencapai tahap yang lebih tinggi, yang berarti betapapun lelahnya ia bisa pulih sepenuhnya hanya dengan beristirahat semalam. Li Qingfeng masuk ke dapur dan menyiapkan sarapan sederhana, yaitu puding telur kukus. Untuk membuat puding telur kukus, Anda perlu mengocok dan menebarkan 6 butir telur, menambahkan garam dan minyak wijen, aduk rata dengan air hangat, lalu masukkan adonan ke dalam pengukus dan kukus selama 10 menit. Rasanya bisa berubah jika dikukus terlalu lama. Ketika puding telur kukus sudah siap, Suelin baru saja bangun. "Sayang, apa yang sudah kamu siapkan untuk sarapan hari ini?" Suelin tersenyum menawan, membuat wajah dinginnya semakin cantik. Gadis-gadis cantik selalu bisa membuat pemandangan yang memesona dimanapun mereka berada. "Rebusan telur kukus yang bermanfaat untuk kecantikan wajahmu dan anti penuaan," kata Li Qingshan sambil tersenyum, lalu mengeluarkan puding telur kukus dari kukusan. Mendengar bahwa itu dapat membantu menjaga kecantikan dan awet muda, Suelin merasa senang dengan sedikit kegembiraan di matanya. Mustahil bagi wanita untuk menolak perawatan kecantikan, semua wanita mendambakan penampilan yang cantik. Suelin tidak bisa menghabiskan puding telur kukusnya karena terbuat dari 6 butir telur. Dengan bantuan Li Qingfeng, mereka akhirnya menghabiskan pudingnya. "Sayang, aku mau cuti 2 hari. Aku mau ke benua macan," kata Qingfeng Li kepada Suelin setelah sarapan. "Pergi ke benua macan?" Suelin mengerutkan kening dan bertanya, "Pernikahan kita tinggal setengah bulan lagi. Kenapa kamu pergi ke benua macan?" "Sayang, aku sudah menantang Raja Buaya, dan pertarungannya malam ini juga, jadi aku akan terbang ke benua macan," jelas Qingfeng Li. Raja Buaya. Sueli tidak tahu tentang Raja Buaya, tetapi ketika mendengar namanya, ia tahu pria itu bisa sangat kuat atau, katakanlah, sangat mengerikan. Kalau dipikir-pikir, buaya adalah makhluk yang sangat menakutkan di rawa-rawa, jadi bagaimana mungkin yang bernama Raja Buaya adalah orang biasa? "Apakah itu berbahaya, sayang? Kalau begitu, jangan pergi." "Tidak, tantangannya sudah dikeluarkan, kau mau aku jadi orang yang mengingkari janjiku. Tapi aku mengkhawatirkanmu. Benua macan berbeda dengan Huaxia. Orang-orang di sana pemarah. Bahkan jika mereka membunuh seseorang, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, meskipun Raja Buaya kuat, aku punya caraku sendiri untuk mengatasinya," kata Qingfeng Li sambil tersenyum percaya diri. Jika sebelumnya, Qingfeng Li mungkin akan lebih berhati-hati saat menghadapi Raja Buaya, yang bagaimanapun juga pernah menjadi raja puluhan tahun yang lalu, karena ia adalah sosok yang sangat kuat. Namun, sekarang setelah Qingfeng Li menjadi seniman bela diri kuno dan mencapai tahap akhir tingkat surga bawah, ia tentu tidak takut pada Raja Buaya. Suelin tidak ingin Qingfeng Li mengambil risiko ini, jadi ia telah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi Qingfeng Li menolak. Ia bisa menjanjikan apapun kecuali yang ini karena ini berkaitan dengan reputasi Raja Serigala. Begitu perintah tantangan dikeluarkan di arena pertempuran dunia bawah, orang-orang yang terlibat harus melaksanakannya. Jika tidak, mereka akan ditertawakan oleh semua penguasa di dunia bawah. Raja tidak boleh dipermalukan, karena mereka memiliki martabat dan harga diri mereka sendiri. Bab 654. Menuju benua harimau. Sebagai seorang raja, Lili memiliki martabat dan harga dirinya sendiri. Ketika ada tantangan, ia harus menang. Meskipun Suelin tidak ingin Li Qingshan pergi, ia juga tahu bahwa ini menyangkut martabat seorang pria dan ia tidak bisa menghentikannya. Akhirnya, Suelin hanya bisa membiarkan Li Qingshan pergi ke arena pertempuran dunia gelap di benua harimau, tetapi memintanya untuk tetap waspada terhadap keselamatan. "Sayangku, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Qingfeng Li tersenyum dan memasukkan Suelin ke dalam mobil. Suelin seharusnya mengantar Qingfeng Li ke bandara dengan mobil, tetapi Qingfeng Li menyuruh Suelin dan Zi Miao untuk pergi ke perusahaan saja. Setelah Suelin pergi, Qingfeng Li berbalik untuk berjalan menuju rumah 14, tempat rumah Ruyan Liu berada. Dentuman-dentuman. Li Feng mengetuk 3 kali. Alice membukakan pintu. Alice bertanggung jawab atas perlindungan Ruyan Liu, jadi dia tinggal di rumah Ruyan Liu. Karena hari masih pagi, Alice baru saja bangun, hanya mengenakan piyama hitam. Dadanya yang besar dan belahan dadanya yang putih terekspos. Pemandangan putih bersih ini begitu terang, membuatnya tak tertahankan untuk meraih payudaranya yang putih dan meremasnya erat-erat. Kecantikan Alice berbeda dari yang lain. Dia orang Eropa. Mata birunya bagaikan safir. Cahaya putihnya yang terang bersinar bagai salju di pegunungan. Rambut ikal keemasannya bagaikan pohon willow keemasan, tertiup angin dan beriak.
Lily telah melihat banyak keindahan, tetapi kebanyakan adalah keindahan Huaxia. Namun, Alice, keindahan Eropa ini benar-benar berbeda. Yang mulia Raja Serigala, aku merindukanmu. Alice melihat King Fengli di luar pintunya, senyum bahagia terpancar di matanya yang cerah, lalu ia pun jatuh ke pelukan King Fengli, mencium bibirnya. Bibir Alice begitu manis, dengan sedikit aroma. Jika hari ini adalah hari biasa, Li Qingfeng pasti akan langsung mendapatkan Alice, tetapi dengan situasi hari ini, ia dengan enggan mendorong Alice menjauh. Alice, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Yang mulia Raja Serigala, cium dulu, bicara belakangan. Kata Li Qingfeng sambil mendorong Alice yang sedang bernafsu, jangan cium. Ada urusan mendesak. Aku ingin kau pergi ke benua harimau bersamaku, karena malam ini adalah pertarunganku dengan Raja Buaya. Tantang Gator King. Alice tampak bingung, dengan sedikit kejutan di matanya. Ia tidak tahu tentang itu, karena tantangan itu ditujukan langsung kepada Catherine. King Fengli menjelaskan kepada Alice tantangan kepada Raja Buaya dan berkata, pergilah ke benua harimau bersamaku hari ini. Petik 2. Alice mengangguk, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ruyan Liu berdiri ketika keduanya sedang mengobrol, tepat saat mereka berdua berpelukan. Dan, hati mereka tiba-tiba dipenuhi rasa cemburu. King Feng, kenapa kau datang pagi-pagi sekali? Tanya Ruyan Liu sambil mengerucutkan bibirnya. Li Qingfeng menjelaskan lagi kepada Ruyan Liu. Ruyan Liu mengkhawatirkan keselamatan Li Qingfeng. Dan, ia tidak ingin Li Qingfeng pergi. Akhirnya, Li Qingfeng harus turun tangan. Jadi, ia mengambil cangkir titanium dan menghancurkannya dengan mudah. Melihat kekuatan Li Qingfeng, Ruyan Liu terkejut, jadi ia setuju untuk pergi. King Feng, bayinya akan segera lahir. Kau harus kembali dengan selamat. Ruyan Liu menyentuh perutnya, tempat bayi itu berada, membuat pipinya sedikit memerah. Li Feng menatap mata Ruyan Liu dengan lembut sambil menyentuh perutnya dan berkata, Ruyan, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku juga ingin melihat seperti apa rupa bayinya. Li dan Ruyan Liu berpamitan dan pergi ke bandara bersama Alice. Mereka naik pesawat menuju Paris, benua macan. Begitu mereka naik pesawat, Li melihat wajah yang familiar. Wajah itu adalah pramugari cantik yang ditemuinya di penerbangan terakhirnya. Wajah pramugari itu lembut dan cantik, dengan riasan sederhana. Bibirnya dipoles lipstik ungu muda. Bibirnya tampak sangat lembut. Dengan gaun biru yang dikenakannya, tubuhnya tampak sangat anggun dan elegan. Halo, kita bertemu lagi, katanya gembira sambil menatap King Fengli. Sejujurnya, pramugari ini punya perasaan terhadap Lily. Mereka sudah beberapa kali bertemu di pesawat. Para pramugari mengira ini takdir. Ya, cantik. Lama tak berjumpa. Kau semakin cantik. Li Qingfeng tersenyum, menghadap pramugara itu. Mendengar kata-kata Lily, wajah pramugari itu langsung memerah. Jantungnya berdebar kencang setiap kali melihat Lily. Menatap mata Li dan pramugari itu, Alice mengerucutkan bibirnya. Ia meremas lengan Li dan berbisik, ketemu mantan kekasih. Namun, Alice tahu bahwa Yang Mulia Raja Serigala sangat menarik. Ia memiliki banyak teman dekat perempuan di seluruh dunia yang bahkan ia temui di pesawat. Suara Alice pelan, tetapi pramugari itu masih mendengarnya. Pipinya yang merona semakin merah hingga hampir seperti buah kesemek. Maaf, Nona, saya bukan mantan kekasihnya, kata pramugari itu. Sekilas pandang ke arah Alice, ia berpikir betapa cantiknya wanita Eropa ini. Oh, bukan kekasih lama, jadi kekasih baru. Alice terus terkekeh. Pramugari itu jelas tidak selevel Alice. Ia kabur setelah Alice sedikit menggodanya. Pramugari itu tidak mau berhadapan dengan Dewi Eropa ini. Oh, tadinya aku hanya ingin bersantai, sekarang sempurna, karena kau berhasil membuat pramugari itu terpesona, kata King Fengli dengan sedikit murung. Alice meliriknya dan berkata, baiklah, aku punya Suelin dan Ruyan Liu di Huaxia dan aku sudah muak. Sekarang setelah kita keluar dari negara ini, kau milikku. Hanya aku yang bisa memilikimu sepenuhnya untuk diriku sendiri. Kata-kata Alice mengandung sedikit rasa kesal. Sejujurnya, dia dan Li Qingfeng pernah berhubungan seks sebelumnya. Dia adalah kekasih Li Qingfeng, seorang wanita juga akan cemburu. Sayang, kamu tidak ingin bersantai. Ayo, aku akan memijatmu. Alice tersenyum menawan, mengulurkan tangan putihnya, dan mulai membantu Li Qingshan memijat. Alice baru saja mulai memijat seperti biasa. Ia memijat kepala, perlahan mulai memijat punggung, perut, dan terakhir memijat bokongnya. Napas Li Qingfeng mulai memburu. Seluruh tubuhnya menggigil, dan ia hampir berteriak. Alice, kita sudah di pesawat. Kata King Fengli sambil bernapas agak berat. Lebih seru di pesawat, kan? Alice menjilat bibir merahnya yang halus dan terus memijat King Fengli.
Rasa nikmat yang dirasakannya begitu terasa sampai ia hampir berteriak. Li memandang keluar jendela, menikmati pijatan Alice. Ia begitu nyaman hingga tak bisa bergerak. Pramugari membawa 2 cangkir kopi keluar, melewati sisi Li Qingfeng. Ia baru saja melihat pemandangan pijat Alice. Wajahnya langsung memerah. Rasanya seperti mau pecah. Pramugari itu berjalan dengan malu-malu di depan mereka dan berkata kepada Alice, "Nona, kita sedang berada di pesawat, jadi Anda tidak bisa melakukan itu." Alice mengabaikan pramugari itu. Ia terus memijat Li Qingfeng. Untuk mendapatkan hati seorang pria, Alice tahu betul bahwa ia harus memenuhi kebutuhan fisiknya. Pramugari itu semakin malu dan sedikit marah ketika melihat Alice tidak berhenti. Ia merasa Dewi Eropa ini terlalu terbuka dan vulgar. Bab 655. Sambutan pribadi Bernard. "Nona, kita sedang di pesawat, jadi Anda tidak boleh melakukan hal seperti ini," kata pramugari dengan penuh tanggung jawab. Meskipun Alice mengabaikannya, pramugari itu terus membujuk Alice. Akan tetapi, Alice tidak memandang pelayan itu dan terus memijat Qingfeng Li. Pramugari melihat Alice mengabaikannya. Ia hampir menangis. Ia hanya bisa menoleh ke arah Li Qingfeng dan berkata, "Kita sedang di pesawat, bisakah kau membantuku? Jika ini terbongkar, aku akan kehilangan gajiku." Melihat pramugari itu menangis, Lily merasa bersalah. Ia menyentuh tangan Alice dan berkata, "Lupakan saja, jangan memijat." "Terima kasih, ini secangkir kopi gratis untukmu." Wajah pramugari itu sedikit memerah saat ia menyerahkan kopi itu kepada Qingfeng Li. Qingfeng Li tersenyum, mengambil kopi dan mengangguk. Pramugari itu melirik Li Qingfeng dengan malu-malu. Lalu, ia berbalik. Wajahnya yang memerah tampak sangat manis. Meskipun Alice tidak pernah belajar pijat, keterampilan memijatnya sangat baik. Setelah dipijat, Li Qingfeng merasa rileks. Penerbangan dari Eastern City ke Paris di Eropa memakan waktu 12 jam. Baru 2 jam berlalu, masih ada 10 jam berat di depan. "Alice, aku mau tidur sebentar, dan telepon aku kalau sudah sampai di Paris," kata Li Qingfeng. Ia mulai memejamkan mata dan tertidur. Ia perlu mengisi ulang energinya karena ia akan menghadapi pertempuran sengit. Ketika Lily sedang beristirahat, pramugari itu datang berulang kali. Ia ingin berbicara dengan Lily, tetapi melihat Lily sedang tidur. Ia terpaksa pergi. Setelah 12 jam, pesawat mendarat di Bandara Internasional Paris. "Hei bos, kita sudah sampai di Paris," Alice mendorong Qingfeng Li dan berbisik. Lily membuka matanya dengan samar. Ia meregangkan tubuhnya yang rileks dengan malas. Tidur memang cara terbaik untuk memulihkan kekuatan fisik. "Ayo pergi." Li Qingshan tersenyum lembut, lalu turun dari pesawat bersama Alice. Di lobi bandara, Bernard mengendarai mobil Rolls-Royce mengenakan setelan hitam dengan puluhan pengawal di belakangnya. Bernard tidak hanya super kaya di Paris, Prancis, tetapi juga masuk dalam 100 miliarder teratas dunia versi Forbes. Ia memiliki aset ratusan miliar dolar. Ia memiliki status sosial yang tinggi. Banyak orang di bandara mengenalnya. Bukankah itu Taipan Paris, Bernard? Apa yang dia lakukan di bandara? Aku tidak tahu, tapi lihatlah Bernard dengan puluhan pengawalnya, dia sepertinya sedang menjemput seseorang. Menjemput seseorang? Bercanda, dia kan miliarder, siapa yang perlu dia jemput secara pribadi? Semua orang di bandara membicarakan hal ini tanpa henti, wajah mereka sangat terkejut. Pada saat ini, seorang wanita cantik berambut pirang di samping Bernard berjalan menghampirinya. Wanita itu adalah pembawa acara sebuah stasiun televisi Prancis. Ia melihat Bernard sebagai Taipan kaya. Tentu saja ia ingin mewawancarainya. Si cantik berambut pirang menghampiri Bernard dan bertanya, "Tuan Bernard yang terhormat, mengapa Anda datang ke bandara hari ini?" Bernard menatapnya dan berkata, "Aku akan menjemput seseorang." Menjemput seseorang. Meskipun dia sempat menduga kalau Bernard sedang menjemput seseorang, tetapi setelah mendengarnya langsung dari Bernard, dia tetap sangat terkejut. "Tahukah Anda, bahkan jika itu wali kota Paris, Bernard tidak akan bertemu dengannya. Siapa di dunia ini yang memiliki status sebegitu tingginya sehingga seorang Taipan bisnis kosmopolitan seperti Bernard harus menjemputnya secara pribadi?" Alice melihat Bernard dan berkata, "Bos, lihat, Bernard ada di sana untuk menemui kita." Qingfeng Li tersenyum dan berjalan menuju Bernard bersama Alice. Ketika Li Lifeng datang, wanita cantik berambut pirang dari stasiun televisi itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya ingin mewawancarai Tuan Bernard, dan mohon Anda mundur." Menghadapi si cantik pirang, Lily tersenyum lembut, lalu meliriknya sekilas. Ia terus melangkah maju. Si cantik pirang tak kuasa menahan amarahnya. Jika tindakan Qingfeng Li membuat si pirang cantik ini kesal, kata-katanya pasti akan membuatnya semakin marah. Ia baru saja mendengar Qingfeng Li berkata, "Bernard kecil, kenapa matamu panda? Apa kau tidak istirahat dengan baik?"
Jarak mereka sebelumnya sangat jauh, King Fengli tidak menyadari matanya terlihat begitu mengantuk sampai dia berjalan mendekat. Bernard kecil. Wajah cantik pirang dari TV Paris ini berubah. Ia bekerja di bidang jurnalistik dan mewawancarai banyak orang. Ada yang orang Prancis, ada pula yang orang Huaxia. Dalam budaya Huaxia, Bernard kecil adalah sebutan bagi seorang kaisar untuk para pelayannya. Orang Huaxia ini sungguh kasar, mereka bahkan memanggil Bernard dengan sebutan Bernard kecil. Si cantik pirang melotot tajam ke arah Li Qingfeng, lalu berkata dengan nada tidak puas, Bernard adalah orang terkaya di Paris, salah satu orang terkaya di dunia. Kau hanya orang kulit kuning. Beraninya kau memanggil Bernard dengan sebutan Bernard kecil. Sebaiknya kau minta maaf kepada Tuan Bernard. Dari sudut pandang si cantik pirang, Bernard bukan hanya orang kaya, tetapi juga kebanggaan France. Sekarang dia mendapat hinaan dari orang-orang Huaxia ini. Dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Setelah mendengar bagaimana si cantik pirang memarahi Li Qingfeng, Bernard membentaknya dengan keras dan berkata, "Diam kau. Jika Yang Mulia Raja Serigala memanggilku Bernard kecil, itu hanya kehormatan bagiku." "Tuan Bernard, saya di sini untuk membantu Anda, bagaimana mungkin Anda memarahi saya?" tanya wanita cantik berambut pirang itu dengan agak bingung. "Dasar bodoh. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengajari Yang Mulia Raja Serigala apa yang harus dilakukan?" Bernard menatap tajam ke arah si cantik pirang. Setelah memarahi si cantik pirang, Bernard menoleh ke arah King Fengli, lalu membungkuk memberi salam dengan hormat, "Yang Mulia Raja Serigala, Bernard kecil, selamat datang di Paris." Bagi orang lain, Bernard adalah orang kaya dan terhormat, tetapi di hadapan King Fengli dia tak lebih dari sekadar pelayan setia. Si cantik pirang di TV melihat Bernard membungkuk untuk menyapa Lily, dan menyebut dirinya Bernard kecil. Ia tak kuasa menahan rasa takjub. Matanya penuh keterkejutan. Keterkejutan tak cukup untuk menggambarkan perasaannya. Lebih tepat dikatakan ia merasa ngeri. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang Huaxia ini yang mampu membuat Tuan Bernard bertindak seperti ini? Si pirang cantik itu merasa sedikit takut terhadap Li Qingfeng, tetapi juga bercampur rasa ingin tahu. "Bernard kecil, ayo pergi. Ngomong-ngomong, kamu belum cerita kenapa matamu kelihatan ngantuk." Li Qingfeng mengabaikan si cantik pirang. Reporter televisi memang tidak pantas untuk dimarahi. "Yang Mulia Raja Serigala, saya tidak tidur selama 3 hari. Dan, ini informasi Raja Buaya yang saya kumpulkan melalui anak buah saya." Bernard mengeluarkan kantong kertas dari jaketnya dan menyerahkannya kepada King Fengli dengan hormat, berisi semua informasi Raja Buaya. King Fengli merasa tersentuh saat ia mengambil informasi dari tangan Bernard. Li Qingfeng memberitahu Bernard beberapa hari yang lalu bahwa ia akan datang ke Paris untuk menantang Raja Buaya dunia ke-8. Ia tidak menyangka Bernard akan terjaga selama 3 hari untuk mengumpulkan informasi. Pantas saja matanya hitam, ia begadang 3 malam berturut-turut. Bab 656. Pertemuan para Master Dunia. Bernard mengemudikan Rolls-Royce sendiri, mengantar Lily dan Alice menuju Darkworld Battle Arena. Para pengawal mengendarai 7 hingga 8 mobil di belakang mereka sebagai tindakan pencegahan dan melindungi mereka. Duduk di kursi belakang mobil, King Fengli dengan cermat memperhatikan data yang dikumpulkan oleh Bernard, catatan kehidupan Gator King. Gator King, seorang pria Paris berusia 45 tahun dari Prancis, yang merupakan Raja Eropa 15 tahun yang lalu. Ia mengalahkan 188 juara Eropa dan menyapu bersih dunia bela diri Eropa. Di Eropa, menyebut Gator King saja sudah menakutkan, dia bahkan lebih kuat daripada Tiger King. Dia adalah Raja veteran. 15 tahun yang lalu, Raja Buaya pergi ke distrik terlarang di Gunung Kunlun. Di sana, ia terluka dan menghilang secara misterius. Konon, ia bersembunyi di rawa-rawa di Eropa tempat buaya terbentuk. Ia sedang mengembangkan teknik yang ampuh. Li Qingfeng menerima informasi ini dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang Raja Buaya. Ia adalah lawan yang tangguh. Ia adalah seorang raja 15 tahun yang lalu. Kini, 15 tahun telah berlalu. Li Qingfeng yakin bahwa Raja Buaya harus melampaui seorang raja. Siapapun yang keluar dari distrik terlarang Gunung Kunlun tampaknya telah diwariskan teknik bela diri kuno. Dari sana, Raja Hantu mendirikan kuil Raja Hantu dan menyapu bersih 18 provinsi di Huaxia Utara. Raja Hantu adalah bos tersembunyi. Raja Buaya pasti telah memperoleh teknik yang kuat. Akan tetapi, meskipun Raja Buaya memiliki ilmu bela diri kuno, King Fengli tidak akan takut karena dia juga merupakan seorang guru bela diri kuno, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, jadi wajar saja jika dia tidak takut kepada Raja Buaya. Darkworld Battle Arena, juga dikenal sebagai Battle of the King, adalah bangunan bawah tanah raksasa di pinggiran kota Paris. Struktur bawah tanah raksasa ini memiliki luas lebih dari 100.000 meter persegi dan dapat menampung puluhan ribu orang.
Di pintu masuk arena pertempuran, banyak mobil mewah terparkir di sana. Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini, Maybach, dan sebagainya. Setiap mobil mewah ini adalah edisi terbatas. Sekalipun Anda menghabiskan $1 miliar, Anda mungkin tetap tidak akan mampu membelinya. Edisi terbatas, sesuai namanya, hanya ada satu di dunia. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang akan memilikinya. Pertarungan antara King Feng Li dan Gator King menggemparkan seluruh dunia ke-8. Banyak negara kuat datang kemari, mereka semua ingin melihat teknik milik King Feng Li dan Gator King. Di antara para petarung kuat ini terdapat juara teratas AS, Michael Disanta. Dulut dari kamp pembunuhan Rusia. Raja tinju Thailand, Si Wei Guo. Raja Taekwondo Korea, Jihon Park. Raja Anggar Kepulauan Pasifik, Iki Yoshiro, dan sebagainya. Ada ratusan petarung super kuat. Selain mobil mewah edisi terbatas, beberapa tokoh penting datang dari helikopter, seperti Michael Disanta, dulut dari Rusia datang dari helikopter dan melaju tepat di atas Battle of the King. Orang-orang terkuat di dunia berkumpul bersama, badai tengah melanda. Ini adalah acaranya raja, Anda harus setidaknya menjadi raja untuk datang ke sini. Selain beberapa petarung super kuat, orang-orang super kaya juga datang ke sini untuk menonton pertandingan. Jika Anda ke sini karena kekayaan, Anda setidaknya harus masuk dalam 100 besar daftar Forbes dunia. Jika Anda bahkan tidak memiliki aset ratusan miliar, pintu tidak akan terbuka untuk Anda. Puluhan ribu meter persegi arena pertempuran bawah tanah dipenuhi orang. Semua orang di sini adalah tokoh penting. Mereka bisa dengan mudah menyebabkan gempa bumi berkekuatan 3 skala Richter hanya dengan satu tendangan. Rolls-Royce yang dikemudikan Bernard, meski mewah dan harganya lebih dari $10 juta, sedikit lebih murah daripada 2 helikopter di pintu masuk Battle Arena. King Feng Li keluar dari mobil dan menatap pola sabit dan pola beruang hitam di helikopter, matanya sedikit menyipit. Pola sabit pada helikopter pertama berisi juara utama AS, Michael Disanta, desain helikopter beruang hitam berisi dulut dari kamp pembunuhan negeri beruang. Keduanya sangat kuat, tentu saja Li King Feng pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dan mereka terkenal di seluruh dunia. Baru saja keluar dari mobil, Lily merasa auranya sangat menakutkan. Aura ini berasal dari mereka yang setidaknya seorang raja. Ada beberapa yang lebih dari seorang raja, itu adalah aura seniman bela diri kuno. Tidak, ancient martial artist tidak cocok di Eropa, di sini seharusnya disebut martial warriors. Bos, orang-orang yang datang ke pertempuran raja hari ini semuanya sangat kuat. Wajah Alice agak pucat saat mengatakannya. Dari semuanya, Alice hanyalah seorang ahli tingkat SS, bahkan bukan seorang raja, kebanyakan orang di sekitarnya dapat menghancurkannya. Li King Feng mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Alice, lalu tersenyum dan berkata, aku di sini untukmu. Jangan khawatir. King Feng Li membawa Alice dan berjalan menuju arena pertempuran bersama Bernard. King Battle Arena berada di bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 300 meter. Jika ingin turun, Anda harus menggunakan lift bawah tanah. Ada pemeriksaan keamanan di pintu masuk sebelum memasuki Battle Arena bawah tanah. Berdiri di pintu berdiri dua pria kulit hitam di Eropa, masing-masing tinggi, beruban, tingginya 2 meter dengan tinggi badan untuk bermain basket sebagai center tanpa masalah. Tentu saja, kedua penjaga ini tidak hanya tinggi dan kuat, tetapi juga sangat kuat. Semua orang memancarkan aura yang kuat. Li King Feng melirik mereka, dan menyadari bahwa keduanya adalah kekuatan kelas SSS, sekitar level raja. Penjaga tingkat raja. King Feng Li sedikit membeku, hanya arena pertempuran dunia gelap yang memiliki penjaga seperti itu, tentu saja tidak di tempat lain. Silakan tunjukkan undangan Anda, Tuan, kata penjaga tinggi di sebelah kiri yang menghadap King Feng Li. Undangan. King Feng Li mengerutkan kening dan berkata, saya tidak punya undangan. Petik 2. Tantangan Raja, Li King Feng adalah penggagasnya, jadi kenapa dia diundang? Ada begitu banyak orang di sini malam ini karena mereka diundang oleh arena pertempuran dunia ke-8. Kalau tidak punya undangan, tidak bisa masuk. Ini King Battle Arena, silakan keluar, kata penjaga pintu besar itu dingin, nadanya terkesan mengusir dan mendominasi. Sebagai penjaga arena pertempuran raja, mereka memiliki hak untuk mengusir orang. Akulah Raja Serigala, penantang pertempuran ini. Aku tidak butuh undangan, kata Li King Feng sambil tersenyum tipis. Yang mulia Raja Serigala, jangan membohongi diri sendiri. Kalau yang mulia Raja Serigala, setidaknya kau punya serigala. Apa kau punya serigala? Penjaga pintu itu tertawa dingin, matanya sedikit mengejek. Raja Serigala harus punya serigala. Apa-apaan ini? Siapa sih yang bikin aturan ini? Li King Feng sangat marah, seakan-akan jantungnya dicubit 10.000 kepiting. Sungguh menyebalkan. Siapa yang bilang Raja Serigala harus membawa serigala? Tanya Li King Feng terbuka.
Meskipun penjaga ini sekuat SSS, jelas kepalanya penuh omong kosong. Penjaga pintu berkata dengan dingin, ketika Raja Buaya datang, dia datang dengan seekor buaya. Apa-apaan, Gator King membawa buaya. Mendengar kata-kata penjaga itu, Lily King Feng terkejut. Ia tidak menyangka Raja Buaya benar-benar membawa buaya ke arena. Namun, setelah mendengarkan nada bicara penjaga itu, ia tampaknya tidak berbohong. Bab 657. Menantang Raja Buaya. Apakah kamu yakin Raja Buaya membawa buaya ke pertarungan? Tanya Li Qingfeng lagi sambil mengerutkan kening, dengan nada ragu. Penjaga itu berkata, iya. Dia baru saja masuk membawa seekor buaya, hewan peliharaan yang dijinakkannya di rawa. Lily sekarang benar-benar percaya padanya. Raja Buaya memang membawa buaya, tetapi dia tidak membawa serigala. Tentu saja dia tidak bisa membuktikan bahwa dialah Raja Serigala. King Feng Li mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor telepon Catherine, manajer umum King Battle Arena. Panggilan itu masuk dengan cepat dan suara Catherine terdengar, Yang Mulia Raja Serigala, pertempuran akan segera dimulai, di mana Anda? Aku sudah di pintu masuk King Battle Arena, bisakah kau keluar dan menjemputku? Tanya King Feng Li ringan. Baiklah, aku akan segera datang, kata Catherine sambil menutup telepon dan berjalan menuju pintu. King Feng Li melirik kedua penjaga gerbang dan berkata, manajer umum akan datang menjemputku secara pribadi. Petik 2. Teruslah bermimpi. Bahkan ketika Raja Buaya datang, Catherine tidak muncul secara langsung. Kau pikir kau siapa? Kedua penjaga itu menggelengkan kepala, tak percaya. Mereka menatap Li King Feng dengan nada mengejek. Dalam waktu 5 menit, Catherine terlihat keluar dari lift. Catherine sangat cantik. Usianya sekitar 26 tahun. Wajahnya halus dan lembut. Matanya biru tua, sewarna laut. Hidungnya sangat berbeda dengan hidung orang Huaxia. Hidungnya cukup mancung. Rambut ikal ungu bergelombang yang tergerai di belakangnya bagaikan air terjun ungu. Ia mengenakan gaun hitam. Dadanya yang besar, bokongnya yang mulus, dan pinggangnya yang ramping menggambarkan sosoknya yang menarik. Ia memancarkan pesona eksotis. Para pengawal itu berkata dengan hormat, Catherine, bagaimana mungkin kau datang sendiri? Ketika Catherine terlihat, kedua pengawal itu pun membungkuk. Perlu diketahui, Catherine bukan hanya manajer umum King Battle Arena. Ia memiliki latar belakang yang besar, dikabarkan berasal dari negara adikuasa dari benua macan. Kalau aku tidak datang, kalian tidak akan membiarkan Yang Mulia Raja Serigala masuk. Kalian berdua benar-benar sampah. Bagaimana mungkin kalian tidak mengenali Yang Mulia Raja Serigala, teriak Catherine kepada kedua penjaga itu. Meskipun kedua penjaga itu setara dengan raja, mereka tak ada apa-apanya di hadapan Catherine. Wajah mereka memucat. Keringat dingin membasahi wajah mereka. Mereka bahkan tak berani mencari alasan. Yang Mulia Raja Serigala, maafkan aku, kata Catherine kepada King Feng Li sambil tersenyum genit. Catherine, kamu makin cantik lagi. Aku bakal terkagum-kagum kalau kamu terus begini, kata King Feng Li sambil tersenyum. Hubungan antara Catherine dan King Feng Li baik, jadi mereka bisa bercanda santai. Catherine tersenyum lembut, Yang Mulia Raja Serigala, mulutmu masih manis sekali, ayo pergi, Raja Buaya sedang menunggu kita di bawah. Catherine memimpin Lee, Alice, dan Bernard menuju lift bawah tanah. Mereka berjalan menuju arena pertempuran raja di bawah tanah. Orang ini memang Raja Serigala, tapi dia terlalu sombong. Beraninya dia mempermainkan Nona Catherine. Kedua penjaga itu saling berpandangan dengan kaget. Catherine adalah manajer umum besar selama bertahun-tahun di King Battle Arena. Kedua penjaga itu belum pernah melihat seorang raja berani menggoda Nona Catherine. Li King Feng adalah orang pertama yang menggodanya. Dan, Catherine tidak marah. Kecepatan lift bawah tanah sangat cepat. Dalam waktu 5 menit, Catherine membawa Lily ke arena pertempuran raja bawah tanah. King Battle Arena berada di bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Luasnya lebih dari 100.000 meter persegi. Ini bukan konstruksi bawah tanah biasa, melainkan bangunan bawah tanah yang sangat mewah. Area bawah tanahnya berupa lapangan duel bundar yang luas, dikelilingi dinding-dinding berlapis granit. Lantainya juga dilapisi marmer keras. Arena duel seluas 500 meter persegi ini seluruhnya terbuat dari pelat baja titanium. Dikelilingi oleh berbagai kursi batu, memungkinkan siapapun untuk menyaksikan duel. Arena duel biasa terbuat dari semen, tetapi kekuatan King terlalu besar. Tinju saja bisa menghancurkan semen, jadi duel di King Battle Arena akan menggunakan pelat baja titanium. Kekerasannya sangat tinggi. Yang Mulia Raja Serigala, Raja Buaya adalah raja di benua harimau 15 tahun yang lalu. Dia sangat kuat dan kau harus berhati-hati, bisik Catherine sambil berjalan di samping Li Qingshan. Catherine, kamu benar-benar peduli padaku, maukah kamu menjadi pacarku, kata King Feng Li sambil tersenyum dan menertawakan Catherine.
Di masa lalu di benua macan, King Feng Li suka bergaul dengan wanita-wanita berkuasa, sehingga timbul perasaan menaklukkan. Catherine melirik Li King Feng dan berbisik, "Yang mulia Raja Serigala, meskipun kita berteman baik, tolong jaga ucapanmu. Pacarku adalah ksatria ilahi." "Lol, aku cuma bercanda, aku tidak berani merayu pacar seorang ksatria suci," kata King Feng Li sambil tersenyum. Ksatria suci dari tahta suci. Sosok yang sangat kuat, dengan kekuatan yang luar biasa. Li King Feng tidak ingin memprovokasi orang-orang itu. Arena pertempuran raja telah mengumpulkan puluhan ribu orang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat dan super kaya di berbagai negara. Ketika melihat kedatangan Lily, orang-orang yang mengenalnya langsung menatapnya dengan penuh semangat. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Lily King Feng baru berusia 24 tahun, tetapi ia sudah menjadi raja benua serigala. Ia telah menjadi raja yang paling kuat dan ditakuti dalam 3 tahun terakhir, dan menjadi idola banyak anak muda. Beberapa orang menyukai Lily, tetapi beberapa orang tidak menyukainya. Para orang kuat berusia 40 tahun ke atas membencinya. Karena idola mereka adalah Raja Buaya, setiap orang memiliki idola yang berbeda-beda. Li King Feng juga bertemu dua sahabatnya di puncak panggung duel. Yang pertama adalah juara bertahan Amerika Serikat, Michael Di Santa. Yang lainnya adalah Raja Tinju Thailand, Si Wei Guo. Keduanya mengenal Li King Feng dengan baik. Di saat yang sama, Lily juga bertemu beberapa musuh, seperti Raja Taekwondo Korea, Ji-Hon Park, dan Raja Anggar Kepulauan Pasifik, Iki Yoshiro. Keduanya adalah musuhnya. Mereka pernah berkonflik sebelumnya, dan memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Dalam duel ini, Raja Buaya duduk di tengah dalam posisi bermeditasi dengan kaki bersilang. Di sebelahnya berbaring seekor buaya sepanjang 3 meter dengan kulit bergelombang. Taringnya sangat tajam. Dia merasakan aura King Feng Li, Raja Buaya membuka matanya, "Raja Serigala, kau telah datang." "Ya, aku di sini untuk menantangmu," kata King Feng Li dengan santai. Suara keduanya terdengar sangat pelan, tetapi di balik suara rendah hati ini tersirat aura pembunuh. Sepertinya keduanya siap meledak kapan saja. Raja Buaya tidak bangun dan masih duduk di samping buayanya. Ia berkata kepada Li King Feng, "Kaulah orang pertama yang menantangku dalam 15 tahun. Yang ingin kukatakan padamu adalah siapapun yang menantangku sebelumnya telah mati." Nada suaranya sangat mendominasi. Setiap tangan raja berlumuran darah. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas di tangan mereka. Hanya dengan menginjak tubuh orang lain, kau bisa menjadi raja sejati. Bab 658. Membunuh buaya dengan satu pukulan. Raja Buaya, lupa memberitahumu bahwa semua orang yang pernah kutantang di masa lalu telah mati. Kau seharusnya merasa terhormat. "Kau adalah mangsaku yang ke-700, kata Li King Feng santai, dengan sedikit kesombongan. Raja tidak bisa dipermalukan. Sebagai seorang raja, Li King Feng memiliki harga dirinya sendiri. Raja Buaya berdiri, menunjuk Lily dengan jarinya, dan berkata dengan nada membunuh, "Hahaha. Raja Serigala, kau sombong sekali. Kau tidak akan sesombong itu nanti setelah kau mati." Raja Buaya bertubuh tinggi, berkulit putih, bermata biru, dan berambut kuning. Ini ciri khas penghuni benua harimau. Seluruh tubuhnya berotot kuat, tanpa lemak sedikit pun. Ia tampak seperti raksasa ketika berdiri, memancarkan aura yang luar biasa. "Kalau kau mau mati, aku akan membantumu." Li King Feng tersenyum. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan tubuhnya melesat. Ia melompat setinggi 5 meter ke arena duel. Mengaum. Melihat Li King Feng di arena duel, buaya itu memperlihatkan taring putihnya. Raungan Li King Feng membuatnya merasa seolah-olah wilayahnya sendiri telah diserbu. Buaya itu telah dijinakkan oleh Raja Buaya. Ia setia seperti anjing. Ketika pemiliknya diprovokasi, itu sama saja dengan memprovokasi buaya. Wasit King Battle Arena adalah manajer umum Catherine. Ia muncul di arena duel dengan tenang, mengamati mereka. Jangan remehkan Cater hanya karena dia perempuan. Dia menjadi manajer umum King Battle Arena bukan hanya karena latar belakang dan penampilannya, tetapi juga karena kekuatannya yang luar biasa. Catherine adalah seorang martial warrior. Para martial warrior barat mirip dengan seniman bela diri timur kuno, sangat kuat. "Catherine, aku di sini untuk menantang Raja Buaya, bukan buaya ini." "Apakah pertarungan ini memperbolehkan hewan?" tanya King Feng Li sambil tersenyum santai. Catherine mengangguk dan berkata, "Di arena, kami tidak peduli jika kalian mati, jika kalian membawa senjata, jika kalian membawa hewan kecuali pistol. Kalian boleh membawa senjata atau hewan apapun." Lily mengangguk, tetapi ia merasa sedikit tertekan. Jika ia tahu ini, ia pasti sudah datang bersama Xi Miao. Kekuatan Xi Miao memang tidak setingkat raja, tetapi tetap saja sangat kuat. Mengaum.
Memanfaatkan kesempatan saat Li Qingfeng sedang berbicara dengan Catherine, buaya itu meraung lagi. Ia bahkan naik dengan cepat ke arena dan menerjang Li Qingfeng. Raja Serigala, biarkan hewan peliharaanku bertarung denganmu untuk melihat apakah kau mampu melawanku. Jika buaya itu membunuhmu, maka kau hanya membuang-buang waktuku. Aku bahkan tidak perlu bergerak. Raja Buaya melirik Li Qingfeng dan berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata Raja Buaya, orang-orang di sekitar menjadi bingung. Raja Buaya ini benar-benar tercela, menggunakan binatang untuk melawan Lily. Ini seperti memperlakukan Lily seperti binatang, memintanya untuk melawan binatang. Semua orang menatap Li Qingfeng untuk melihat reaksinya. Lagi pula, Li Qingfeng menantang Raja Buaya, dan sekarang Raja Buaya membiarkan seekor buaya bertarung. Bahkan Catherine pun sedikit berubah wajahnya. Ia tak menyangka Raja Buaya akan menghina Raja Serigala dengan buayanya. Persetan denganmu. Beraninya kau membiarkan buaya biasa berduel denganku. Wajah Qingfeng Li menjadi gelap. Matanya menyala dengan niat membunuh yang kuat. Binatang buas seperti ini bisa dibunuh dengan mudah hanya dengan satu pukulan, kata Li Qingshan sambil menatap buaya itu dengan angkuh. Hanya satu pukulan. Orang-orang di sekitar ternganga tak percaya. Ayolah. Ini buaya sialan. Dia predator teratas di kerajaan hewan. Ini bukan anjing atau kucing. Kau pikir bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Orang-orang di sekitarnya tidak mempercayainya. Bahkan Raja Buaya sendiri pun tidak mempercayainya. Kulit dan sisik buaya sangat tebal seperti baju zirah. Bahkan pedang panjang yang tajam pun mungkin tidak mampu menembus kulit buaya, apalagi hanya dengan kepalan tangan. Mengaum. Buaya meraung, membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Saat ia membuka, mulutnya lebih besar dari wastafel. Terlihat banyak taring tajam saat ia menerjang dengan ganas ke arah Li Qingfeng. Gigitan buaya sangat dahsyat. Sekali gigitan, ia dapat dengan mudah mematahkan tubuh mangsanya, bahkan mematahkannya menjadi dua. Gigitan itu pun terbelah menjadi dua bagian. Binatang keji, bersiaplah untuk mati, teriak Li Qingfeng, tubuhnya mulai mengumpulkan energi. Ia memadatkan energinya ke dalam tinjunya. Tinjunya menghantam udara, menciptakan arus yang kuat. Pukulan itu menghantam kepala buaya itu dengan keras. Tinju itu begitu cepat bagaikan kilat, menghantam kepala buaya itu dengan dahsyat. Bang! Setelah suara keras, kulit, daging, dan darah buaya berhamburan kemana-mana. Tengkoraknya langsung pecah, dan kepala buaya itu pun langsung meledak. Tubuh buaya raksasa itu jatuh ke tanah, berkedut dua kali, lalu mati. Satu pukulan saja, dan membunuh predator teratas di kerajaan hewan. Apa-apaan, begitu kejamnya, dia hanya perlu satu pukulan dan membunuh buaya itu. Sangat seru. Ini adegan paling brutal yang pernah kulihat di King Battle Arena. Raja Serigala sungguh luar biasa, hanya dengan satu pukulan dia membunuh buaya. Aku berani bilang kekuatannya melampaui level seorang raja. Ya, Raja Serigala pasti lebih hebat dari seorang raja, kalau tidak, kekuatannya tidak akan sebesar ini. Orang-orang di sekitar berbicara tanpa henti, mata mereka penuh keterkejutan. Mereka semua kuat. Mereka semua adalah raja yang secara alami dapat melihat kekuatan di balik pukulan ini. Kekuatannya melampaui level seorang raja. Prajurit bela diri, Yang Mulia Raja Serigala, apakah Anda sekarang seorang prajurit bela diri? Wajah Catherine berubah. Matanya memancarkan sedikit keterkejutan. Ketika Catherine bertemu Li Qingfeng setahun yang lalu, Li Qingfeng masih menjadi yang terbaik di kelas SSS. Ia tidak menyangka Li Qingfeng akan berkembang pesat hanya dalam 1 tahun. Li Qingfeng menjadi prajurit bela diri selama masa ini. Catherine sendiri adalah seorang prajurit bela diri dari dunia barat. Dengan kemampuannya, ia dapat merasakan kekuatan pukulan Qingfeng Li. Kekuatan pukulan itu setidaknya 4.000 kg, artinya, Qingfeng Li adalah prajurit bela diri tingkat surga bawah tahap akhir yang telah berlatih setidaknya selama 1 tahun. Dalam setahun, Raja Serigala berhasil mencapai level ini. Dia benar-benar jenius, pikir Catherine dalam hati. Namun, Catherine tidak tahu bahwa Li Qingfeng baru mencapai Martial Warrior selama sebulan. Ia mampu mencapai level 1 tahun hanya dalam 1 bulan. Jika Catherine tahu ini, ia pasti akan pingsan. Ini bukan tindakan seorang jenius, melainkan iblis. Wajah Raja Buaya menjadi gelap dan berkata dengan suara dingin, Raja Serigala, beraninya kau membunuh peliharaanku, melihat kematian tragis buaya miliknya. Meskipun ini hanyalah seekor buaya peliharaan, ia adalah hewan peliharaan Raja Buaya, hewan peliharaannya yang jinak. Seperti kata pepatah, meskipun kau memukul hewan peliharaan, kau harus menghormati pemiliknya. Li Qingfeng meninju buaya itu. Jelaslah bahwa Raja Buaya bukanlah apa-apa di matanya. Sudah kubilang, binatang buas hanya butuh 1 pukulan, kata Li Qingfeng sambil tersenyum bangga. Nada suaranya penuh kesombongan. Baiklah, Raja Serigala,
kau telah membuatku marah dan hari ini aku akan menghajarmu seperti buaya. Raja Buaya tersenyum dan berkata dengan dingin. Suaranya begitu dingin hingga membuat tulangmu merinding. Kau tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Bab 659. Cakar Buaya. Setelah mendengar Raja Buaya berkata bahwa ia akan meledakkannya, Lily tersenyum dingin. Sebuah kilatan cepat melintas di hadapannya. Lily selalu merasa dirinya sombong, tetapi tidak menyangka Raja Buaya lebih sombong darinya. Hal ini sungguh tak tertahankan. Dan, ia sudah tidak tahan lagi. Serangan. Kau tidak memenuhi syarat. Li Qingfeng melangkah maju dan memancarkan momentum yang dahsyat, langsung menjejakkan kaki di atas pelat baja paduan titanium di arena. Raja Buaya menyipitkan matanya. Dia adalah prajurit bela diri. Tentu saja dia melihat kekuatan kaki Li Qingfeng setidaknya 4.000 kg, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai orang biasa, tetapi seorang prajurit bela diri. Hanya prajurit bela diri yang bisa melakukan ini, Raja Serigala di hadapan kita pastilah seorang prajurit bela diri. Bang bang bang. Raja Buaya melangkah beberapa langkah dan mulai melangkah maju, memancarkan momentum yang mengerikan. Ini lebih kuat daripada Lily. Setiap langkahnya menimbulkan suara keras, meninggalkan banyak jejak kaki yang jelas di arena duel. Sepertinya arena duel itu bukan terbuat dari pelat titanium, melainkan lumpur. Mata Lily juga menyipit. Melalui jejak kaki di arena duel ini, ia juga tahu bahwa Raja Buaya di depannya adalah seorang prajurit bela diri yang sangat kuat. Suara mendesing. Tubuh Raja Buaya bergerak secepat kilat. Seketika, ia berada di depan Li Qingfeng. Ia melancarkan tinjunya dengan ganas ke arah Li Qingfeng. Tinju ini sangat kuat, ia menciptakan 5 ledakan sonik, dan kekuatannya sekitar 5.000 kg. 5.000 kg gaya. Wajah King Feng Li sedikit berubah, kekuatan Raja Buaya ini ternyata juga transendental, lebih kuat 1.000 kg dari dirinya. Tak heran jika Raja Buaya berhasil menjinakkan buaya. Buaya itu ternyata sangat kuat sehingga Li Qingfeng pun menjadi sangat berhati-hati. Li Qingfeng tak berani gegabah. Dengan energi yang terkumpul di tubuhnya, ia memusatkan semuanya ke dalam tinjunya. Lalu, ia melancarkan serangan ke arah tinju Raja Buaya. Ledakan. Suara keras terdengar dari arena duel dan seluruh udara terhempas. Akibatnya, kekuatan serangan kedua pria ini menjadi luar biasa. Bang 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 bang. Tubuh Lily terus mundur dan ia telah mundur 4 langkah. Ia jelas bukan lawan Raja Buaya. Gator King hebat sekali, memukul mundur Wolf King hanya dengan satu pukulan. Gator King adalah raja veteran. Wolf King juga seorang raja, tapi dia baru menjadi raja tahun lalu. Dia masih jauh dari Raja Gator. Ya, taruhan Raja Buaya dan Raja Serigala, siapa yang akan kamu pertaruhkan? Jangan bicara lagi, tentu saja bertaruh pada Gator King, saya akan bertaruh 1 miliar. Semua orang di kerumunan membicarakannya, dan mereka pikir Raja Buaya akan menang. Raja Serigala akan dikalahkan. Orang-orang ini tidak hanya memiliki harapan rendah terhadap Wolf King, tetapi juga bertaruh pada kemenangan Gator King. Ini murni meremehkan Wolf King. Selama Anda berada di arena pertempuran, Anda selalu bisa bertaruh. Arena pertempuran di kota Laut Timur hanya bisa berupa taruhan kecil, hingga 1 juta. Namun, di arena pertempuran Raja, sebagai arena pertempuran pertama di dunia kegelapan, taruhannya harus minimal 1 miliar tanpa batas. Peluang kemenangan Wolf King adalah 10:1, dan peluang kemenangan Gator King adalah 1:1. Meskipun bertaruh pada Gator King jauh lebih menguntungkan karena peluang menangnya yang sangat besar, kebanyakan orang yakin Gator King akan menang. Lagi pula, Gator King adalah raja yang berpengalaman. Alice dan Bernard berdiri di bawah area duel. Mereka mendengarkan diskusi di kerumunan, wajah mereka menunduk. Nona Alice, begitu banyak orang yang meramalkan kekalahan yang mulia Raja Serigala. Apa yang harus kita lakukan, bisik Bernard, tepat ketika Li Qingshan terdorong mundur beberapa langkah, ia terkejut. Dalam ingatan Bernard, Wolf King selalu menjadi yang terkuat, menyapu bersih lawannya. Ia tidak menyangka akan ditekan oleh Gator King. Mereka cuma sekelompok katak di bawah sumur. Yang mulia Raja Serigala tidak akan kalah. Bernard, pergilah ke tempat taruhan dan bantu aku bertaruh 10 miliar untuk kemenangan Raja Serigala, kata Alice dengan wajah dingin. Reaksi orang-orang itu membuatku kesal. Ya, Nona Alice. Bernard mengangguk, lalu menemui direktur taruhan di King Battle Arena, seorang wanita cantik berusia 30 tahun dari Tiger Continent. Direktur taruhan yang cantik itu bertanya, Tuan Bernard, apakah Anda yakin ingin bertaruh pada kemenangan Wolf King dengan 10 miliar dolar? Si cantik ini adalah seorang wanita muda berusia 30 tahun. Wajahnya sangat cantik. Mata birunya sangat memikat. Rasanya seperti akan menarik jiwa keluar dari tubuhmu. Tubuhnya anggun dan elegan dengan 2 payudaranya yang besar.
Seolah-olah akan melompat keluar. Namanya Sophie, staf Catherine. Dia bertanggung jawab atas tempat taruhan. Bernard sangat kaya di Paris, Prancis, sementara Sophie adalah gadis yang murni dan tulus, dia suka jujur. Sophie optimis dengan kemenangan Gator King, jadi taruhan Bernard membuatnya bingung. Nona Sophie, aku yakin. Aku bilang padamu untuk bertaruh pada Raja Serigala, bertaruh 10 miliar, kata Bernard tegas. Alice begitu yakin dengan kemenangan Raja Serigala. Seorang pelayan setia, Bernard kecil, pasti juga percaya pada Raja Serigala. Baiklah, Tuan Bernard, saya harap Anda tidak menyesal nanti, kata Sophie lembut. Ia mengambil kartu bank Bernard dan menggesek 10 miliar. Pada saat yang sama, yang lain mulai bertaruh saat kedua juara berduel. Juara teratas AS, Michael Di Santa, bertaruh 20 miliar untuk kemenangan Wolf King. Sebagai temannya, ia sangat yakin Wolf King akan menang. Pria ini adalah pencipta keajaiban. Raja Tinju Thailand, Si Wei Guo, tak mau kalah. Ia juga bertaruh 20 miliar untuk kemenangan Raja Serigala. Tentu saja, di arena duel ini, hanya dua orang ini yang bertaruh pada kemenangan Wolf King. Dulut dari kamp pembunuhan Rusia, Raja Taekwondo Korea, Ji-Hon Park. Raja Anggar dari Kepulauan Pasifik, Iki Yoshiro, semuanya bertaruh pada kemenangan Gator King. Mereka semua memiliki hubungan yang buruk dengan Wolf King. Raja Buaya mengerutkan kening. Ia adalah seorang raja 15 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, ia telah menyempurnakan seni bela diri kunonya. Penggunaan kekuatan dan tekniknya telah lama berkembang dengan sangat baik. Li Qingfeng baru berlatih seni bela diri kuno kurang dari sebulan. Meskipun ia berkembang pesat, fondasinya belum terlalu kokoh. Raja Buaya tidak puas melihat pukulannya hanya membuat Li Qingshan mundur beberapa langkah. Dalam benaknya, ia berpikir seseorang bisa mengalahkan Li Qingshan hanya dengan satu pukulan. Sayangnya, Li Qingshan tidak terluka. Lumayan, kau bisa menahan salah satu pukulanku, mari kita lihat apakah kau bisa menahan cakar buaya-ku. Raja Buaya tersenyum dingin, ia memusatkan energinya ke tangan, mengubahnya menjadi cakar hijau pucat. Serangan utama buaya ada dua jenis. Pertama, dengan menggigit. Kedua, dengan menggunakan cakarnya untuk menebas mangsanya. Ia dijuluki Raja Buaya karena serangannya terinspirasi oleh serangan buaya. Teknik bela diri kunonya dari distrik terlarang di Gunung Kunlun juga merupakan cakar buaya. Tak perlu dikatakan lagi, sepertinya ia ditakdirkan untuk menjadi Raja Buaya. Puci. Merasakan kengerian cakar buaya, mata Li sedikit menyipit. Ia mengumpulkan seluruh energi dari tubuhnya ke telapak tangan. Tangannya berubah menjadi bilah tajam. Dan, ia menerjang ke arah cakar buaya. Bab 660. Totem buaya. Cakar buaya dan telapak tangan tepi angin beradu, menghasilkan suara yang tajam. Suaranya sangat keras, dan beberapa orang bahkan menutup telinga mereka. Telapak tangan Lili bahkan meninggalkan 5 goresan berdarah. Wajah King Feng berubah. Cahaya berkelebat di depan matanya. Bahkan kulitnya yang sekeras besi pun telah rusak oleh cakar buaya itu. Raja Serigala, dengan latihan seniman bela diri kunomu, kulitmu sekeras baja. Telapak tangan tepi anginmu hanyalah seni bela diri biasa, tetapi cakar buayaku adalah seni bela diri tingkat surga yang lebih tinggi. Raja Buaya tersenyum, matanya mengejek King Feng Li. Di mata orang awam, tinju, kungfu, dan gaya bertarung lainnya dianggap sebagai teknik konvensional. Bahkan gaya bertarung yang sudah lama dikenal seperti Tai Chi, Xing Yi Quan, dan telapak tangan 8 trigram juga dianggap hanya teknik konvensional. Teknik bela diri kuno juga merupakan salah satu jenis teknik bertarung. Namun, teknik ini lebih maju daripada teknik bertarung konvensional seperti tinju, melampauinya dalam hal kontrol dan kekuatan. Seni bela diri umumnya dibagi menjadi seni bela diri tingkat surga rendah, seni bela diri tingkat surga tinggi, dan seni bela diri master. Raja Buaya sebenarnya mempraktikkan seni bela diri tingkat surga tinggi, dan secara alami dapat menggores kulit King Feng. Sialan, aku tidak punya ilmu bela diri tingkat surga yang lebih tinggi yang dapat menandinginya, umpat King Feng Li, matanya menyala-nyala karena marah. Jurus telapak tepi anginnya diajarkan oleh Raja Iblis Tepi Angin, yang merupakan teknik serangan yang tangguh bagi orang biasa. Jurus ini gagal di hadapan seni bela diri kuno. Seniman bela diri kuno dapat menggunakan seni bela diri untuk melepaskan esensi vital mereka dari tubuh mereka untuk membentuk serangan yang kuat. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan tinju serigala darah. Li Qingfeng memutar matanya. Ia memutuskan untuk menggunakan totem Raja Serigalanya. Sejujurnya, ini adalah pilihan terakhir. Li Qingfeng tidak ingin menggunakan totem Raja Serigala karena konsekuensinya sangat besar. Li Lifeng berada di tingkat surga bawah, dengan banyak esensi vital di tubuhnya. Totem Raja Serigalanya kini bisa bertahan hingga 5 menit. Ah! Li Qingfeng meraung.
Suaranya seperti teriakan Raja Serigala kuno. Di dadanya, muncul bayangan kepala serigala. Matanya merah, ditutupi kulit merah. Fenomena ini disebabkan oleh kebangkitan garis keturunan taring serigalanya. Dengan kekuatan garis keturunan yang terstimulasi, otot-otot Lili telah berkembang pesat. Kekuatannya melonjak 3 kali lipat, menjadi lebih kuat dari Raja Buaya. Kaki kanan Lili menginjak arena duel. Pelat baja titanium itu tiba-tiba membentuk lubang besar. Lubang itu tampak sangat mengerikan. Tinju serigala darah, teriak Lili dengan marah. Tiba-tiba ia mengepalkan tinju kanannya. Esensi vitalnya membeku di dalam tinjunya. Ia berubah menjadi hantu berkepala serigala. Dengan kekuatan yang mengerikan, kepala serigala itu menghantam Raja Buaya dengan brutal. Bam! Raja Buaya mengangkat tinjunya, tetapi serangan serigala darah pertama terlalu kuat. Pukulan itu menghancurkan serangan pertama Raja Buaya yang langsung mengenainya. Darah mengalir dari tangannya. Dan, tubuhnya terdorong mundur 5 atau 6 langkah. Garis keturunan totem. Catherine mengerutkan kening dengan kilatan api di matanya. Dia tentu tahu apa ini, sebuah totem garis keturunan. Ini adalah kekuatan garis keturunan kuno, kekuatan super yang diberikan sejak lahir. Tubuh akan mewarisi kekuatan dari leluhurnya dan akan berkembang hingga dewasa. Itulah sebabnya Raja Serigala bisa menguasai seluruh benua serigala dan menyebabkan gempar di seluruh dunia bawah. Itu karena garis keturunan kuno, pikir Catherine dalam hati. Sebagai sahabat Raja Serigala, Catherine sempat khawatir saat melihat Raja Serigala terpukul mundur. Namun, setelah melihat garis keturunan totem Li dari Li Qingfeng, kekhawatirannya pun sirna. Bagaimana kekuatan Raja Serigala menjadi begitu kuat, hingga mampu melukai Raja Buaya? Yah, Raja Buaya dikalahkan oleh Raja Serigala. Sekarang situasinya berbalik. Raja Buaya, kau tak boleh kalah. Aku bertaruh 1 miliar padamu. Semua orang di sekitar arena berbicara tanpa henti. Mata mereka penuh harapan. Mereka menantikan kemenangan Gator King. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Mereka tidak mengetahui kekuatan garis keturunan totem. Hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan garis keturunan totem, seperti Michael Di Santa, Duluth, Si Wei Guo, dan lainnya. Raja Buaya menatap tinjunya yang berdarah, lalu mengerutkan kening. Raja Buaya jelas merasakannya. Setelah Raja Serigala membangkitkan garis keturunan totemnya, tubuhnya mulai memancarkan semburan kekuatan yang mengerikan. Ia tahu bahwa tinju serigala darahnya lebih kuat daripada cakar buaya miliknya. Raja Serigala, kau benar-benar memiliki kekuatan garis keturunan totem, kata Raja Buaya dingin sambil menjilati darahnya sendiri. Garis keturunan Raja Serigala kuno. Mendengar kata-kata ini, wajah Li Qingfeng memucat, karena ini adalah rahasia terbesarnya. Bahkan anggota tim taring serigala pun tidak tahu tentang ini. Bagaimana Raja Buaya tahu itu? Jika Anda mengatakan garis keturunan totem, banyak orang akan mengetahuinya, tetapi tentu saja tidak demikian dengan rincian tentang sumber kekuatan leluhur ini. Raja Serigala, apa kau terkejut aku tahu garis keturunan kuno? Tanya Raja Buaya dengan tenang, melihat kebingungan di mata King Feng Li. Lili mengangguk, merasa sangat bingung. Ini benar-benar di luar dugaannya. Puci. Gator King langsung merobek rompinya, memperlihatkan dadanya. Ada motif buaya tertempel di rompi itu. Totem buaya. Mata Li Qingfeng menyipit, pikirannya dipenuhi ketakutan. Sebagai seorang raja, Li Qingfeng telah melihat banyak sekali orang, termasuk ribuan orang kuat. Namun, selain totem Raja Serigala miliknya dan totem Buddha milik seorang biksu, ia belum pernah melihat totem lain sebelumnya. Hari ini, Lili melihat orang ketiga yang juga memiliki garis keturunan totem. Sayangnya, orang itu adalah musuhnya, Raja Buaya. Soal kekuatan garis keturunan totem, Li Qingfeng sangat memahaminya. Ia mengandalkan garis keturunan totemnya untuk melukai Raja Buaya. Namun, karena Raja Buaya juga telah mengaktifkan garis keturunan totemnya, ia pun mengerti betapa gentingnya situasi saat ini. Ayo, Raja Serigala. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Garis keturunan totem serigalamu atau garis keturunan totem buayaku, kata Raja Buaya sambil tersenyum dingin. Nadanya mengandung sedikit kesombongan dan arogansi. Garis keturunan buaya adalah teknik terhebat Raja Buaya. Jika tidak diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Sekarang setelah dia dilukai oleh Li Qingfeng, dia hanya bisa menggunakan totem buaya. Sial, kenapa Raja Buaya punya totem buaya? Umpat Alice, tatapan matanya muram. Alice tahu bahwa Raja Serigala mampu mendominasi dunia bawah berkat totem Raja Serigalanya. Kini setelah Raja Buaya mengungkapkan totem buayanya, hatinya dipenuhi kekhawatiran dan ia tak bisa tenang. Bukan hanya Alice yang terkejut, seluruh penonton di depan duel juga terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Buaya memiliki totem buaya. Mengaum. Raja Buaya membuka mulutnya dan mengaum seperti buaya. Tubuhnya membesar.
Matanya gelap, kulitnya hitam, dan tubuhnya hitam. Warnanya sama dengan buaya. Raja Buaya melangkah maju dan menghentakkan kakinya langsung ke pelat baja titanium yang menyebabkan kawah. Inilah yang baru saja dilakukan Li Qingfeng. Keduanya berada di atas ranah seni bela diri tingkat surga bawah. Ini adalah pertarungan kekuatan totem. Raja Buaya melawan Raja Serigala, siapa yang akan menjadi pemenang akhir? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.